Jajar macet total, nggak gerak. Arah mau ke Masjid Al Hidayah, nggak gerak, macet total. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah Jadi Jajar macet total, nggak gerak. Arah mau ke Masjid Al Hidayah, nggak gerak, macet total. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, hingga sampai pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan sebagaimana biasa setiap malam Rebo atau minggu yang kedua kita mengadakan taklim yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Ade Permana SPDI. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Bapak Ketua DKM Bapak Jeripan Supandi yang mana dalam keadaan kurang sehat, dan juga yang kami hormati guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Ade Permana SPDI, dan juga kepada Ketua RT 01 Bapak Haji Risdianto, dan juga kepada para sesepuh tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kepada para jamaah yang berbahagia, saya pertama mohon maaf yang mana beberapa minggu yang lalu saya tidak bisa mengikuti taklim, yang mana sudah sampai mana saya juga belum tahu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang minggu kemarin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan juga kepada para jamaah saya ucapkan terima kasih meskipun dalam keadaan hujan masih bisa untuk sholat berjamaah dan taklim. Saya rasa itu aja yang saya bisa sampaikan. Kemudian kami persilakan kepada guru kita untuk melanjutkan pelajaran daripada pelajaran yang lalu. Kepada guru kita kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada malam hari ini
Walaupun cuaca hujan dari sore, tapi alhamdulillah kita terpilih oleh Allah sebagai hambanya yang tetap istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang sama-sama kita cintai. Juga dilanjutkan dengan kita taklim sampai dengan Isya, dan nanti pada Isya dilanjutkan dengan nonton bola pagi. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini tercatat sebagai hamba Allah yang bertakwa dan akan mendapatkan ganjaran, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir malam ini beserta keluarga kita, istri, anak, cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, para penasehat, lalu para asatid, para imam, para donatur, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hidayah, tokoh masyarakat yang diwakili oleh Bapak RT dan jajarannya yang selalu setia kita untuk tolabul ilmi, memakmurkan masjid dan mencari bekal kita ke akhirat. Maka untuk lebih berkahnya kajian kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan ketua DKM masjid kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kalaupun kita keluarga ada yang sakit, sama-sama kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya niat, yang punya hajat, pekerjaannya, usahanya mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taklim kita mudah-mudahan juga diridhoi dan mendapatkan ilmu yang berkah di dunia wal akhirah. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang kesusahan, yang sedang menderita, wabil khusus di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan kita tak berhenti terus mendoakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang dilanda musibah dan bencana, yang dilanda kezoliman. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan Allah berikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin bulan yang lalu kita masih membahas hadis tentang cerita daripada Abu Sufyan, Sakhr ibnu Harb. Cuman kita belum tuntas bulan yang lalu, keburu azan. Jadi kita lanjut dulu. As-salis, hadis yang ketiga. An Abi Sufyan Sakhr ibn Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraq. Qala Hiraqlu famadha ya'murukum, yakni Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah was-sidqi wal-afafi was-silah. Muttafaq alaih. Hadis ketiga ini dari Abu Sufyan Sakhr ibnu Harb radhiyallahu anhu dalam sebuah hadisnya yang panjang tentang kisahnya dengan Heraklius. Heraklius berkata, apa yang diperintahkan kepada kamu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan berkata, saya katakan. Dia berkata, sembahlah Allah semata. Ini perintah Rasul kepada Abu Sufyan. Rasul berkata, sembahlah Allah semata.
Janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Dan dia memerintahkan kepada kami salat, sidik, afaf, yaitu hidup secara bersih, tidak meminta-minta, dan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ini sahih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini hadisnya hablum minallah hablum minannas, nih hadisnya. Urusan kepada Allah, urusan kepada manusia. Pertama, Rasul berpesan kepada Abu Sufyan, berarti juga kepada kita umatnya, sembahlah Allah semata. Ini pertama, Rasul mengajarkan tauhid, sembahlah Allah semata. Kenapa ada kalimat di ujungnya semata? Sembah, cukup saja harusnya sembahlah Allah. Kenapa ada kalimat penekanan semata? Artinya jangan sampai sekali-kali kita menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Tuh Pak, kalau yang namanya tauhid, kalau sudah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kadang Pak, kita tanpa sengaja kita menuhankan Allah, tapi juga dalam hati kecil kita menuhankan selain Allah. Ini bukan hanya kita disuruh menyembah Allah, tapi menyembah Allah dengan betul-betul lurus. Kan ada tuh waktu Ramadan kalau tidak salah, saya mengingatkan amantu billah tsumastaqim, beriman kepada Allah lalu jujur dalam iman kita, istiqomah. Banyak orang beriman kepada Allah, yakin Allah Tuhannya. Ya kita kan sholat ke Masjid Al-Hidayah karena kita yakin Allah Tuhan kita. Ya Pak RT kemarin berangkat umroh karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah haji ke Baitullah, tapi juga ada kandungan hikmah terbaik daripada umroh yang kita lakukan. Berarti Pak RT, Bu RT, ya, dan kita semua yang sudah berangkat haji umroh itu yakin kepada Allah, beriman. Kita melaksanakan bulan Ramadan, puasa. Tinggal 3 bulan, 4 bulan lagi Pak Haji, ya. Nggak kerasa nih Ramadan, Februari, Maret ya. Cepat sekali, mudah-mudahan kita nyampe ya Pak. Ramadan, pagi kita nggak makan, nggak minum, padahal itu makanan halal, minuman halal. Sampai dengan maghrib. Kenapa kita mau lakukan? Lemas kita kerja, dagang segala macam, masih kita tahan lapar haus. Padahal nggak ada yang lihat juga kalau kita minum. Nggak ada yang tahu juga orang-orang kalau kita lagi wudhu tiba-tiba minum air wudhu. Tapi karena kita yakin, beriman kepada Allah, maka kita tidak mau melakukan yang bisa membatalkan puasa, walaupun makhluk tidak ada yang bisa melihat, tapi kita yakin Allah melihat kita. Ini iman Pak. Tapi Rasul mengingatkan, sembahlah Allah semata-mata dan jangan pernah berpaling atau menyamakan kedudukan Allah dengan yang lain. Contoh Pak, kita yakin subuh-subuh kita sholat subuh nih. Habis sholat subuh, lalu kita berangkat kerja. Lalu kita berangkat kerja, kita macet di jalan nih Pak. Masuk kerja jam 7. Waduh ini jam 7 lewat nih, udah masih di jalan. Lalu kita punya pikiran nih Pak, apalagi sampai tercetus di lidah. Aduh gimana ini? Kalau sampai telat, saya bisa dipecat sama bos. Saya bisa dipotong gaji saya ini, bisa nggak dapat rezeki saya ini. Atau kalau dagang, aduh dagangan saya biasa saya pagi udah nyampe pasar, ini udah siang saya kesiangan nih. Wah nggak ada yang beli, pelanggan saya kabur ini. Itu Pak, sama aja kita menuhankan selain Allah, tidak yakin kepada Allah. Hati-hati Pak. Mungkin di lidah kita ringan, hal yang sederhana. Tapi kalau secara tauhid berarti kita meragukan kekuasaan Allah. Ketika kita berangkat kerja, ketika kita berangkat dagang, itu semua adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Kita memang disuruh keluar, ya, setelah Jumat. Al-Qur'annya itu di surat Al-Jum'ah, ya, fa idza qudiyatis shalah
miyaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Tapi apa? Setelah kita melaksanakan Jumat, keluar, cari rezeki, jemput rezeki lagi. Dalam artian kita memang disuruh berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum ketika kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau, kan ada istilah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi Allah tidak menyuruh kita sebagai hambanya untuk mendapatkan hasil, Pak. Hasil itu urusan Allah. Buktinya kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita tidur malam, nggak kerja, nggak mikir, nggak ikhtiar, kita tidur. Allah masih ngasih rezeki. Apa rezekinya, Ustaz? Nafas kita masih ada tuh dalam tidur kita. Walaupun ruh kita, orang yang tidur tuh ruhnya keluar, tapi nafasnya masih ada. Coba kalau ketika ruh keluar, nafasnya diambil oleh Allah, sudah meninggal kita. Itu rezeki yang Allah kasih bahkan di saat kita nggak ngapa-ngapain. Ketika kita dikandung oleh ibu kita, Pak, di dalam rahimnya, Allah memberikan rezeki mata, Allah memberikan rezeki kuping, Allah memberikan rezeki mulut kita, tangan kaki kita bisa gerak-gerak di rahim ibu tuh. Tidak ada yang ngasih makan di rahim ibu kecuali Allah. Dengan asupan yang teknologi mutakhir manapun tidak akan sanggup memecahkan rahasia kekuasaan Allah di dalam rahim seorang ibu. Ini kekuasaan Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak pernah kita minta. Apakah Bapak pernah request ketika Bapak mau dilahirkan? Bapak request minta mata yang bisa melihat, kuping bisa mendengar, tangan kaki bisa memegang, bisa berjalan, nggak ada. Tapi Allah kasih. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Maka kalau kita yakin kepada Allah, jangan pernah kita punya, kalau dalam kitab Tijan Daruri, Pak, itu di pesantren itu kitab tauhid paling dasar, tipis kitabnya. Itu juga ada tentang sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, itu ya, itu ada tuh. Nah, ketika kita yakin kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka jangan pernah kita punya keraguan-raguan di hati kita bahwasanya semua rezeki itu Allah yang atur. Kan sifat-sifat yang dengki, iri itu timbulnya karena kita ragu kepada Allah. Ini tetangga kita kerja seminggu sekali, kita tiap hari kerja dari pagi sampai malam, ya, mau nyicil motor susah bener. Kita lihat tetangga kita keluar cuma seminggu sekali, selebihnya nongkrong pinggir jalan. Lah, dia bisa ngambil mobil itu tanpa kredit lagi, baru kerja 3 bulan. Ya kita husnudon aja, mudah-mudahan tuh hasilnya jadi positif. Jangan sampai tiba-tiba digebek di laci banyak duit miliaran ya. Itu karena judol. Itu banyaknya yang begitu tuh ya. Itu nggak manfaat. Tapi kita lihat sesuatu yang positifnya, husnudon, berbaik sangka. Oh ternyata dia walaupun di rumah dia masih kerja dengan via handphone atau internet, laptop. Dia menawarkan barang, menawarkan tanah. Seminggu sekali keluar tuh kalau ada pembeli yang mau lihat tanah. Ketika deal kan lebih gede. Itu udah jalannya Allah, Pak. Jangan pernah iri dengki, karena rezeki kita tuh memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak usah khawatir. Allah tidak akan mengambil nyawa kita sebelum rezeki kita, jatah rezeki kita sudah tercukupi di dunia, sudah habis diberikan di dunia. Jadi rezeki kita mah sudah ada, Pak. Kan ada istilah rezeki mah nggak ketukar. Memang orang-orang tua kita dulu jangan bangun kesiangan, jangan tidur ba'da subuh, nanti rezekinya dipatok ayam, ya. Ada yang begitu-gitu, tapi bagaimana kalau yang security kerja malam, Pak RT? Ya, Pak RT punya
Hansip. Sekarang masih ada hansip nggak? Udah nggak ada ya? Pekerja apa namanya? Pekerja malam. Hah? Hansip juga, tapi ini apa? Keamanan paling ya. Keamanan, dia malam begadang, jagain warga. Nah, baru pulang subuh. Habis subuh kan tidur dia. Berarti rezekinya dipatok ayam, orang dia nyari duitnya malam, kan gitu. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Memang kalau malamnya tidak ada kerjaan, daripada begadang tidur, pagi-pagi segar, sholat subuh, cari nafkah, keluar. Pasti akan ada rezekinya. Tapi bukan berarti orang yang kerja malam berarti nggak ada rezekinya. Ya kan namanya manusia. Di rumah sakit kalau nggak ada pekerja malam, Pak, repot tuh, Pak. Kalau ada yang dadakan sakit malam-malam, siapa yang mau jaga? Kata pihak rumah sakit, nanti aja besok masih pada tidur. Nah, kan ada yang kerja memang 24 jam. Indomaret aja ada yang 24 jam, Pak. Pom bensin ada yang 24 jam. Nah, itu yang jaga malam kasihan tuh. Rezekinya diambil ayam kalau dia pagi tidur, kan gitu. Jadi nggak usah khawatir, rezeki mah sudah diatur sama Allah. Ya, dalam artian kita kerja aja. Ketika kerja telat, ternyata memang ini ada terjadi, Pak. Waduh, dia udah ngomel-ngomel, udah gelisah, udah ngegerutu, udah ngomong apa macem-macem. Ini telat saya dagang nih, saya telat dagang ke pasar nih. Pas ke pasar, Pak, ternyata pelanggan dia juga telat datang. Ketika dia datang, ketika udah rapi, pelanggannya juga baru pada datang. Allah yang ngatur. Atau ternyata sepi, ternyata dia dagang makanan langsung nggak ada yang beli ini karena pelanggannya datang dia belum buka. Ternyata apa? Ada datang ibu-ibu satu orang. Dia bilang apa? Pak, tolong Pak, saya mau pesen catering makanan Bapak 200 porsi nih. Semua diborong. Itu mah rezeki dari Allah, Pak. Kan saya suka cerita. Saya namanya dagang minyak tuh, Pak. Lebih banyak yang saya bagi ketimbang saya jual. Tapi Allah punya urusan. Yang penting kita niatnya berbagi untuk berdakwah, untuk apalagi ini obat gitu ya. Ketika nanti sudah waktunya ada rezekinya, ada jalannya. Gitu. Allah yang netapkan rezeki itu bukan masalah hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, Pak, kita tuh nggak bakal bisa ngitung-ngitung. Sekarang kalau kita penghasilan 100.000 per bulan per hari, sebulan 3 juta. Kita punya istri 1, anak 2. Logika hitung-hitungan manusia nggak akan cukup, Pak. Zaman sekarang ya. Tapi ternyata cukup-cukup aja tuh, walaupun gali lubang tutup lubang. Walaupun ya kadang agak ngerem dikit, biasa makan daging, ya makan telur dulu ya berapa hari gitu. Kan itu semua sudah diatur sama Allah. Ada rizki yang memang tampak, ada rizki yang memang tidak tampak. Yang tidak tampak ini kadang kita tidak pernah menunjukkan rasa syukur kita terhadap pemberian Allah itu. Jadi nih Pak, Rasul mengingatkan kepada Abu Sofyan dan kepada kita, pertama, sembahlah Allah semata. Jangan menduakan Allah. Kayak Bapak misalkan ya datang ke kiai, ke ustadz, ke ulama, ke habaib, minta doa, misalkan punya hajat, usaha, rumah tangga, lagi ada masalah. Terus kita meyakinkan doa hajat kita atau apa yang kita inginkan terkabul karena doanya kiai, ulama, ustadz, habaib itu, maka kita sudah jatuh syirik. Itu hati-hati, Pak. Ketika ada seorang ulama, habaib, ustadz bikin air obat, misalkan air zikir, nih pasti sembuh kamu, sudah mengatakan pastinya, maka si ulama, habaib, kiai, ustadz ini juga sama syirik. Karena ini wasilah saja, Pak. Ketika dokter mengobati pasien, ini wasilah saja. Yang menyembuhkan Allah. Yang memberikan apapun permintaan kita Allah. Ketika kita minta doa kepada kiai, kepada ustadz, maka ustadz kiai yang baik itu dia juga berkata kepada orang yang minta doa, yuk sama-sama yuk kita minta sama Allah yuk. Saya minta, kamu minta. Insya Allah tambah kuat yang minta 2 orang. Gitu. Jangan sampai ketika kita ngobatin orang, ketika ada orang yang konsultasi sama kita, kita punya pemikiran semua itu kita yang memberikan solusi. Kita mah nggak punya apa-apa, Pak. Makanya kalimat yang paling hebat yang diberikan Allah sampai malaikat iri itu kalimat
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu punya siapa? Punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah itu punyanya Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam bersin, pertama kali itu manusia bersin, itu Nabi Adam itu bersin, Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Ya. Makanya kita doakan orang-orang yang bersin. Alhamdulillah, yahdikumullah. Ya, jadi kita ini diberikan satu rizki lewat Allah, ya, oleh Allah lewat manusia. Itu pada hakikatnya Allah memang menginginkan kita ini berhubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Jadi kalau Allah bisa aja Allah mau langsung ngasih rezeki, bisa Pak, ke rumah Pak RT misalkan, segepok duit tiap bulan, tek, diturunin ke langit, dari langit ke genteng Pak RT, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu punya sifat tawadu, punya sifat, coba bayangin, Allah punya segalanya tapi punya sifat rendah diri. Makanya manusia kalau yang sombong, ya, maka luar biasa. Allah saja menciptakan kita nggak, ya, punya rasa sifat sombong Allah, tapi Allah wajar untuk sombong karena beliau, Allah lah yang punya segalanya, Allah yang menciptakan segalanya. Yang pertama Pak, ya, tauhid, sembahlah Allah semata. Janganlah kamu menyekutukannya. Dengan apapun, dengan benda, dengan makhluk. Kita menganggap kalau dikasih cincin sama ulama, ini cincin ini, kata ulama, kalau ada begal, nggak bakal kenapa-apa kita. Karena kita lagi di rumah, nggak lagi keluar. Ya. Makanya nggak kenapa-napa. Kalau kita ketemu begal, ya habis kita. Ya gitu. Sesaksi-saktinya orang Pak, dulu ada orang sakti Pak. Kalau Bapak ikutin berita zaman dulu, orang nggak mempan ditembak, atau kisah si pitung tuh, ya, walaupun benar atau tidaknya, wallahu alam ya. Ketika si pitung pakai jimat di perut, jimat isimnya di wafaknya di perut, ditembak-tembak nggak bisa, akhirnya dicuri lagi mandi kan, pas dicuri mandi ditembak kena, itu pun pakai peluru emas. Nah itu semua yang hebat, yang sakti, tetap akan ada sisi lemahnya, sisi lalainya. Dulu ketika si pitung itu kan katanya dia punya ilmu, ya, kalau misalkan kuburannya itu digabungin pitung, maka dia akan bisa bersatu lagi, hidup lagi katanya. Ini kan cerita lah ya. Akhirnya pitung tuh kuburannya pisah-pisah Pak. Kepalanya di mana, tangannya di mana, kaki katanya. Nah satu saat ada orang yang mencari jimat si pitung, dicari itu di kuburan sini, kuburan situ, akhirnya ketemulah. Nah si orang yang hebat ini pakai jimat si pitung, dia naik ke Monas, mau ngambil emas yang di Monas. Wah dia naik kayak cicak Pak, polisi datang ngumpul segala macam, nggak ada yang nggak mau turun, dia tembak nggak mempan. Akhirnya apa? Cari tahulah. Polisi itu dengan cepat siapa orang ini. Ternyata tahulah, bawa keluarganya, anak istrinya. Kalau dia nggak turun, tembak anak istrinya. Turunlah dia, dicopot lagi mati, ditembak mati dia. Tuh, dicari kelemahannya, pasti dapat. Tuh, ya, sehebat-hebatnya orang pasti ada kelemahan. Maka jangan pernah kita meyakinkan kepada makhluk, ya, kepada benda apapun. Cincin mah sekedar ya hiasan aja. Walaupun yang saya bilang kan, dia mengandung magnet positif atau negatif tergantung kita makainya. Kalau kita pakai batu, lalu kita bawa sholat, bawa zikir, nempel tuh seperti batu Hajar Aswad, ya. Tapi nggak boleh kita meyakini ada sesuatu. Ya ini ada hal positif. Tapi kalau kita pakai maksiat, bawa cincin ke kafe, ya, bawa cincin ke tempat maksiat, berzina segala macam, ya jadinya negatif. Nah, lalu selanjutnya, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Jangan berprinsip, berarti Rasulullah menyuruh kita untuk meninggalkan atau tidak melakukan ucapan nenek moyang kita. Nenek moyang itu maksudnya bukan kakek, nenek, buyut kita, bukan. Tapi kakek, nenek moyang itu adalah bangsa jahiliyah. Ya, bangsa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad
itu dilahirkan, nah itu kan jahiliyah tuh. Ya, orang jangankan ya sekarang mah judi online, aduh rapi-rapi orang berdasi lah. Bahkan mafia-mafianya juga apa oknum-oknum orang-orang yang dihormati gitu kan. Kalau zaman dulu judinya Pak, waduh geli kita ngelihatnya. Mabok ya kan. Orang ditantang mabok bukan cuma minum Pak. Orang zaman jahiliyah itu mandi pakai arak, nggak mabok dia. Tuh. Terus ketika judinya pakai makhluk, pakai manusia, perempuan kan saya pernah cerita. Yang hamil 9 bulan dipotong, dibelek hidup-hidup. Nggak pakai dibius. Mati tuh si ibunya, diangkat bayinya. Kalau perempuan dibunuh lagi. Kalau laki-laki dilelang. Itu judinya zaman dulu tuh. Jadi judi zaman sekarang mah ya, tapi judi zaman sekarang bisa dilakukan di kamar sendiri. Kalau judi zaman dulu kan harus ada penantangnya, harus ada kelihatan orangnya. Nah ini yang paling ngeri Pak. Maksiat sudah mulai masuk ke dalam kamar-kamar anak-anak kita. Hati-hati Pak. Handphone itu hati-hati. Ya, handphone itu hati. Bisa menjadi manfaat, tapi juga bisa banyak madorotnya. Itu Pak. Ya, tinggalkan yang diucapkan oleh nenek moyang kita dahulu tuh bangsa jahiliyah. Melakukan maksiat apa itu ditinggalkan. Lalu yang selanjutnya, dan dia memerintahkan kepada kami, kata Abu Sufyan, sholat. Nah, jadi Abu Sufyan dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat. Karena sholat untuk menjaga ketauhidan kita kepada Allah. Kalau kita yakin memang kepada Allah, menuhankan Allah, maka dengan sholat itulah menjadikan asbab Allah melihat kita sebagai makhluknya. Kita menaati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Maka sholat bentuk ibadah kita kepada Allah. Kedua, sidik. Sidik ini orang yang jujur. Ini penting Pak dalam segala macam. Di sini dikatakan nih, sidik afaf, hidupnya bersih dan tidak meminta-minta. Afaf itu tidak meminta-minta. Kalau sidik orangnya jujur. Ketika kerja dia jujur. Kan tadi saya bilang, amantu billah summastaqim. Beriman, kalau iman kepada Allah, imannya dengan sholat tadi kan. Ya, imannya dengan kita puasa dan juga dengan sidik, dengan jujur. Harus jujur imannya. Jadi kalau lagi kerja jujur. Itu perintah Rasulullah. Kalau lagi dagang jujur. Jangan mainin timbangan. Ya, nanti kita juga timbangan kita amal baik amal buruknya bisa dizolimi di akhirat kalau kita sering ngezolimi timbangan di dunia. Tuh Pak. Terus yang selanjutnya afaf. Afaf itu hidupnya tidak meminta-minta. Jangan meminta-minta Pak. Kalau negosiasi beda. Kita nego dengan meminta-minta beda. Ya, kita negosiasi, misalkan kita dapat tawaran kerjaan, negosiasi gaji, ya itu beda. Kerjaan Pak ya, bukan dakwah. Kalau dakwah minta-minta uang, nah itu makanya guru-guru saya melarang kita untuk melarang murid-muridnya termasuk saya untuk meminta-minta tarif dalam dakwah. Mau sampai kapan? Mau kita udah tenar kek, mau kita udah di TV kek. Saya 2009 Pak, kalau Bapak pernah nonton acara Haornas, Hari Olahraga Nasional, tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Itu pas bulan Ramadan. Ya. Tapi saya ngecek di YouTube-nya zaman dulu kan belum terlalu ini ya, rame. Itu kalau Bapak minta ke Metro TV atau ke TV One ada tuh dokumentasinya. Itu tahun, jadi bulan puasa, saat itu saya masih tinggal di Tanjung Priuk. Saya ditelepon, ketika itu kan rame tuh, berita tentang Cici Paramida, yang artis penyanyi dangdut, ketika beliau dilamar sama pengusaha, lalu beliau menikah di Mekah. Itu yang diwawancara saya kebetulan di TV sebagai penasehat guru spiritual. Ditulisnya oleh TV, Metro TV, Antv, Global TV, pokoknya nyarin lah. Saya yang sering kalau Bapak sering ngelihat dulu TV 2009, saya udah sering tuh berita gosip artis lah. Nah, kebetulan pas nikah itu kan yang menjadi saksi adalah pamannya beliau, Ade Sadaud. Pamannya Cici Paramida dari bapaknya dari Makassar. Jadi Ade Sadaud itu saat itu jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ade Sadaud. Nah, jadi saksi. Nah, akhirnya pas ketika itu 2009 tuh. Ketika bulan puasa mengadakan Haornas,
Pak Adiasa Daud meminta timnya untuk mengundang saya ceramah. Jadi ceramah 2009 buka puasa pas sebelum maghrib tuh sambutannya Adiasa Daud. Nah penceramahnya saya itu live di TV One dan Metro TV 2009. Tanggal 9 bulan 9 2009. Saya ceramah tuh. Saya dijemput pakai mobil Metro TV saat itu. Lalu ditanya Pak Ustadz mohon maaf dari Metro TV dari TV One bertanya Ustadz mau untuk bisyarahnya berapa gitu. Mau minta berapa? Mau minta berapa? Saya bilang, waduh, saya nggak diajarin oleh guru saya untuk mematok ceramah. Itu TV loh. Oh itu beda lagi Ustadz. Kalau di masjid oke lah. Tapi kalau ini kan dunia pertelevisian, kita ada sponsor. Jadi kalau Ustadz minta sekian, itu sebelum dijemput tuh. Kalau Ustadz minta sekian, ya kita akan pertimbangkan kalau memang budget kita memang cukup, ya kita akan kasih sesuai permintaan Ustadz. Enggak, saya ikutin aja. Padahal tadinya Pak, saya lagi butuh duit mau lebaran kan. Itu tuh seminggu kalau nggak salah mau lebaran. Saya lagi butuh duit itu pengen, ya namanya mau lebaran kan. Saya tadi mau ngucap 1 juta Pak. Gede 1 juta 2009. Tapi ingat pesan guru, jangan terucap. Ini kan TV bukan masjid saya pikir gitu kan. Saya memang masjid nggak pernah sampai sekarang. Minta-minta berapa bisa terserah. Nah, ketika saya ceramah, selesai saya ceramah, alhamdulillah ya katanya sih sangat diterima. Ceramah saya sebentar mau maghrib, tapi bikin semua ketua PSSI saat itu semua ngumpul lah. Itu senang. Sampai akhirnya saya dikontrak oleh Menpora untuk jadwal Jumat di Masjid Menpora saat itu 2009. Nah, ketika itu krunya bilang, Ustadz, tadi keluarga dikasih tahu nggak? Kasih tahu apa? Nonton TV nggak? Enggak. Emang kenapa? Tadi live. Jadi ngasih taunya setelah saya selesai ceramah. Tapi malamnya ternyata ada beritanya di Metro TV, di TV One itu tentang acara Hornas dan saya ceramah di situ. Itu pas pulang Pak, saya dikasih amplop, saya kasih ke istri. Dibuka sama istri. Yang tadinya saya berpikir mau minta 1 juta, tapi karena ingat pesan guru, jangan. Pas dibuka sama istri, netesin air mata istri, 2 juta dikasih uang, hanya ceramah 15 menit atau 20 menit. 2 juta rupiah 2009, sekarang mungkin udah nilainya 10 juta lah. Dibuka. Kenapa? Karena kita pribadi pasti punya keinginan. Tapi hati-hati dalam urusan agama, jangan kita menjual belikan agama. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau menjual ayat-ayat Allah, ayat-ayat aku kata Allah, ya, dengan harga yang sedikit, samanan qalila. Mau kata minta 100 juta sedikit itu. Jadi ya udah sedikasihnya aja. Saya pernah ngajar di 2 masjid lah. Itu ngajar Riyadhus Shalihin, ngajar kitab Sapina seminggu 3 kali 1 masjid. Tidak dibayar selama 1,5 tahun. Karena memang gak ada kasnya, tapi jamaah minta ngaji. Jadi makanya itu ketika saya pindah ke Depok, awal pindah ke Depok ada 2 musola yang gak ada pengajiannya, cuman sholat berjamaah doang, itu pun paling berapa orang. Akhirnya pengurusnya, DKM-nya, Pak Ustadz pengen ada pengajian tapi gak ada dananya. Udah, yang penting pada mau ngaji. 1,5 tahun saya gak dibayar. Boleh Bapak tanya sama DKM musola yang sekarang udah jadi masjid di Curug Cimanggis, Al-Muhajirin. Satu lagi musola Al-Hidayah saat itu, sekarang udah jadi masjid Hidayatul Husaini. Itu 2 musola jadi masjid, ustadznya cuma 2 Pak, yang jadi khotib Jumat, saya dengan sesepuh yang udah sepuh banget, udah umur 70, Ustadz Kosasi. Jadi Jumatan tuh saya dia Muhajirin, beliau di Hidayatul Husaini. Nanti Jumat depannya saya di Hidayatul Husaini, beliau di Muhajirin. Karena apa? Nggak ada budgetnya buat bayar ustadz yang lain. Itu waktu pas pandemi Covid. Karena pas pandemi Covid, jadwal saya ceramah di Jakarta kan tutup semua karena Covid. Jadi akhirnya kita bangun Jumatan di Curug Cimanggis. Tapi akhirnya setelah sudah maju berjalan, kasnya banyak, wah semua pada mau jadi ustadz. Yang tadinya bukan ustadz, cuman memimpin tahlilan, pengen khotib Jumat. Yang jadi MC, pengen jadi ustadz. Banyak lah. Akhirnya ya udah, daripada ini ustadz-ustadz yang memang katanya ustadz asli kampung situ, tapi nggak pernah pesantren, cuman hafal Yasin doang, pada pengen megang masjid, ya udah saya serahkan. Tadinya dua-duanya saya ngatur jadwal Jumatan apa, saya serahkan dan akhirnya saya lepas tuh 2 masjid itu. Bahkan saya nggak ngisi khotib Jumat di situ.
Tapi ternyata Allah bicara lain. Apa yang Allah beri? Saya diamanahi menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Saya ngurus 11 kecamatan sekarang masjid. Yang tergabung di Majelis Zikir saya ada 100, hampir 190 masjid. Sampai Desember 2025 jadwal khotib saya udah penuh. Ada 38 masjid lagi yang minta, saya kasih ustadz yang lain. Ini berkah daripada apa yang kita tanam, bukan kita hebat, Pak. Ustadz di Depok mah pinter-pinter banyak, hebat-hebat kitab kuningnya, ceramahnya. Tapi kenapa kita diberikan amanah seperti ini oleh Allah? Karena apa yang sudah kita tanam pasti kita tuai. Jadi kita nggak pernah namanya proses, kita pernah ngalamin di Jakarta itu punya nama lah. Kan kalau udah pernah tampil di TV One, saya Jumat kemarin khotib Jumat di Masjid TV One, Pak. Boleh cek di YouTube, Guru Hikmah Official. Tapi kita di kampung kita jalani. Jadi jangan pernah kita membeda-bedakan, oh kita udah punya nama apa. Dan sampai sekarang, orang ketika minta saya ceramah, nggak pernah saya meminta materi sedikit pun. Malam minggu kemarin, saya Sabtunya ceramah di Cakalele, malamnya di Beji, Tausiah Maulid, subuhnya di Cilodong. Jadi full tuh, Jumat di TV One, Sabtu di Cakalele, maghribnya isanya di Beji sampai jam 1. Paginya subuh di Cilodong, di Masjid Nur Ma'inah. Kita dakwah terus keliling. Kenapa? Kita adalah hamba Allah yang butuh nantinya bekal buat kembali kepada Allah. Bekal kita apa? Yang menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Itu Pak. Jadi jangan pernah meminta-minta. Kalau kita sudah berbuat baik, jangan pernah khawatir, Pak. Allah pasti akan catat. Kayak ada seseorang diajarkan kan, dapat lagi jalan ketemu sama kendi emas. Dia nggak tahu siapa yang punya kan, bukan punya dia masukin lagi ke tanah. Pas dia jalan ada lagi di depan tuh, muncul lagi tuh kendi emas. Sampai 3 kali tuh dia masukin. Lalu apa? Inilah hikmah terbaik. Kalau kita menutup kebaikan, mau sedalam apapun tuh terkubur, pasti akan kebuka. Pasti akan terbuka, pasti akan ada balasan. Jangan pernah khawatir. Jadi kalau Bapak selama ini membantu orang, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat, kayak Pak RT. Ikhlas waktunya menjadi RT, mengurusi warga. Ya, berapa sih gaji RT? Nggak sebanding dengan begadangnya. Kalau ada masalah, ya, ada warga kehilangan, datang ke rumah Pak RT, baru tidur ngelayap. Ya sama, RT ini sama kayak Ustadz. Ya jadi menjadi apa ya, pengayom warga, pengayom umat. Malam-malam ada yang berantem warga, kan gitu. Saya suka nemenin RT di kampung saya. Kalau ada yang berantem, udah Ustadz sama RT yang dicari itu. Kalau belum tentu juga Ustadz bisa misahin orang berantem, Pak RT. Gitu. Ada ibu yang dipukulin sama anaknya, lagi mabok. Manggil Ustadz. Lah, ya lagi mabok. Ya, kalau lagi kesurupan masih mending manggil Ustadz, lagi mabok mukulin ibunya. Gitu. Nah inilah kita pengayom. Berapa gaji RT nggak sebanding. Tapi insya Allah kalau kita meniatkan untuk meminta keberkahan dari Allah, insya Allah berkah, Pak. Kita cari berkah, bukan cari banyak. Banyak kalau nggak berkah, Pak, Masya Allah. Banyak orang yang punya. Ya buktinya itu. Ketahuan tuh 900 miliar. Ada satu orang dapat dari judi online tuh sampai sebulan 50 juta. Tapi akhirnya kalau udah habis sama Allah dibikin. Emang bisa kaya? Kaya mungkin, tapi nggak akan berkah. Ya, nggak akan bisa menikmati. Banyak orang kaya, Pak. Saya pernah ngobatin masuk ke rumah sakit, minta doain, minta disyariatin. Itu orang kaya raya, Pak. Tabungannya tuh 800 miliar lebih. Pengusaha kaya. Tapi dia di rumah sakit nggak boleh makan apa-apa kecuali bubur. Karena ginjalnya sudah bermasalah. Mobil yang dipakainya itu cuma dipakai sama supir. Dia nggak bisa pakai kan, tertidur, dia baring di rumah sakit. Apa yang buat kita bahagia kalau punya harta sebanyak itu? Tapi kita nggak bisa nikmatin. Ya, mendingan kita begini, Pak. Alhamdulillah bisa ngopi pagi-pagi, ya kan, seger. Habis Isya nanti kita bisa ngopi sambil nonton Indonesia Arab. Nah itu, ya kan? Kalau menang 3-1, alhamdulillah Pak RT mau nraktir, kan gitu. Ya, jadi inilah Pak keberkahannya. Jangan pernah meminta-minta. Dan terakhir, silaturahmi. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sufyan dan kepada kita semua. Silaturahim, Pak.
saling kunjung mengunjungi. Pak RT udah pernah datang ke rumah saya, Ustaz Sutrisno udah beberapa kali ke rumah saya berkunjung ke rumah Pak RT, walaupun diundang acara syukuran doang, belum diundang ngopi ya, kita belum pernah ngobrol ngopi. Tapi intinya silaturahim. Silaturahim itu Pak, kalau kita ada, misalkan kita punya grup WA warga nih, terus kita tersinggung dengan kata-kata, padahal belum tentu kan, namanya WA kan nggak bisa tersirat dari lisan. Kita tersinggung dengan ucapan, marah, kita blokir orang itu kan. Pas ketemu Pak, pas udah silaturahim, bertatap muka, berjabat tangan, pelukan, udah selesai Pak. Hati kita memaafkan, karena apa? Kita kalau udah ketemu orangnya, seperti kita melihat cermin Pak. Coba kita lihat cermin, ini diri kita kan, kita pukul, sakit Pak. Kita cubit, sakit. Begitupun kita kalau ke orang lain. Kalau kita nyubit orang, sakit juga di orang itu, kita juga sakit kalau dicubit. Jadi makanya apa? Silaturahim itu penting, bertatap muka, melihat mata, bersalaman. Walaupun ada beberapa aliran yang mengatakan kalau habis sholat salaman itu bid'ah, ya, sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu kan. Padahal apa? Rasulullah juga tasofah, bersalaman itu akan menggugurkan dosa, dan tidak, konteksnya Rasul tidak membatasi kapan salamannya. Dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, maka akan gugurlah dosa-dosa mereka. Tidak ditentukan, jangan habis sholat ya, nggak pernah Rasul melarang begitu. Kecuali kalau dalam sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus makmumnya nyolek, salaman, imamnya salaman, Alhamdulillah, itu baru nggak boleh. Tapi kalau udah kelar sholat ya ini masalah, apalagi udah kelar zikir. Orang kan rata-rata salaman kita mah habis doa malah. Ya, memang Rasulullah mengajarkan ba'da sholat, ba'da salam, jangan langsung kemana-mana. Tapi kita zikir dulu, minimal istighfar. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Minimal sampai situ. Minimal sampai situ. Apalagi kalau kajian, makanya kalau kajian maghrib karena waktunya pendek, sedangkan tolabul ilmi ini Pak, kita mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah rakaat 1000 rakaat. Ya, tapi tetap kita sholat sunnah. Jangan sampai nanti karena pentingnya belajar agama, 1000 rakaat kalah sama kita ngaji. Udah lah, nggak usah sholat ba'diyah lah. Walaupun sebentar, tapi zikirnya jangan panjang-panjang. Kalau misal maghrib kan waktunya pendek tuh. Ya, waktunya pendek. Jadi makanya saya setiap ngisi kajian itu kalau ngimamin pasti minimal sampai atas salam Al-Fatihah selesai. Ya, doanya nanti aja pas Isya. Ba'da Isya baru kita doa. Gitu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya itu dilakukan masing-masing pun boleh, atau tidak dilakukan karena kita ngejar ngaji pun lebih bagus. Gitu. Karena mencari ilmu itu Pak, kedudukannya lebih tinggi daripada sholat sunnah. Gitu. Apalagi dengan zikir. Nah, tapi zikir pada sholat itu dianjurkan Rasulullah. Makanya minimal istighfar, lalu minimal Allahumma antas salam. Itu yang sunnah muakkadnya yang ditentukan. Gitu. Makanya inilah ilmu yang kita pelajari, ya, hadis-hadis ini untuk kekuatan kita, silaturahim. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memohon kepada Allah Ta'ala kematian secara syahid dengan benar, maka dia menyampaikannya pada tingkat-tingkat para syuhada, sekalipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim, sahih juga. Ya, jadi mati syahid itu nggak harus dengan kita berperang. Bahkan kan saya udah pernah cerita tuh waktu pas maulid di sini. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasul pada sahabat, ya sahabat, kita pulang dari perang kecil ke perang besar. Apa itu Rasul? Menahan hawa nafsu. Itu salah satunya. Lalu ada hadis yang kedua, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang memegang teguh menjalankan sunnah-sunnahku di saat orang-orang sudah mulai meninggalkan sunnahku, maka ganjarannya pahala 100 orang mati syahid. Jadi ayo jalankan sunnah Rasul. Apa jalankan sunnah itu? Perkataan, perbuatan Rasulullah, ayo kita jaga, kita amalkan. Salah satunya yang tadi pesannya, tauhid kepada Allah, jangan menyekutukan. Lalu kita sholat,
lalu kita sidik, lalu kita afah, jangan pernah meminta-minta. Dan terakhir silaturahmi. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan bahas tentang bab kelima. Kita sudah masuk bab kelima, yaitu tentang muraqabah, yaitu tentang merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita akan masuk ke dalam bab kelima. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan. 2 minggu lagi mudah-mudahan kita diberikan waktu oleh Allah untuk bisa kita tolabul ilmi kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan mudah-mudahan manfaat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah yang disampaikan oleh guru kita, ada beberapa penyampaian. Yang pertama mengenai tauhid, bahwa kita harus benar-benar, jadi tidak boleh sampai bercampur dengan syirik. Yang kedua, jangan kita kemudian juga mengenai silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah pengetahuan atau wawasan di dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita laksanakan untuk sehari-hari. Demikian, lebih-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah